Yang ketiga, masalah kesetaraan ini, Pak Haji Rhoma Irama, manusia itu sama, tapi dalilnya inna akramakum indallahi atqakum. Akramakum paling mulia, paling kaum Ba'alawi, ya kalau memang nggak mau ngaku silakan. Tapi bagi orang-orang sudah meyakini, silakan. Bahwa pada posisi Anda ini tetap jaga ukhuwah Islamiyah, tapi secara setara. Tidak boleh ada lagi kelas-kelas. Bahwa Ba'alawi harus lebih tinggi, harus lebih dimuliakan dari pribumi. Karena egalitarian adalah konsep Islam. Kesetaraan yang membedakan derajat manusia di sisi Allah. Lagi-lagi inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia di sisi Allah adalah takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sendiri, saudara ya, tidak mau menanggapi lagi masalah Pak Haji Rhoma Irama selama beliau tidak membahas lagi masalah nasab Sadeh Ba'alawi. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau tidak pernah membahas lagi masalah nasab Sadeh Ba'alawi. Ini alhamdulillah. Nah, di sini saya menanggapi. Kenapa? Karena saya bukan menanggapi masalah tentang nasab ya, tidak. Tapi masalah kesetaraan yang saya menemukan, mungkin ini video lama, mungkin video-video lama sebelum Pak Haji Rhoma Irama berhenti membicarakan nasab. Akan tetapi oleh sebagian orang, apa yang dikatakan Pak Haji Rhoma Irama, kesetaraan ini terus digaung-gaungkan ya oleh sebagian orang. Ini sebenarnya tidak menuju terhadap Pak Haji Rhoma Irama, hanya karena beliau sebagai figur, diakui ataupun tidak oleh sebagian orang, beliau dianggap sebagai figur. Meskipun beliau ini bukan figur masalah agama ya. Ya kalau masalah kalam-kalam baiknya, nasihat-nasihat baiknya dari siapapun kita ambil. Tapi kalau masalah hukum syariat, maka kita tidak boleh sembarang mengambil. Di sini saya menanggapi Pak Haji Rhoma Irama bukan masalah beliau bicara nasab, bukan, karena ini video lama. Insya Allah saya yakin video lama. Beliau tidak bicara masalah nasab lagi. Alhamdulillah. Yang pertama kata beliau, Ba'alawi kalau tidak mau mengaku, ya silahkan. Ini pesan Pak Haji Rhoma Irama terhadap kaum Ba'alawi. Entah tidak mau mengaku, ini mengaku apa? Mungkin masalah kepalsuan nasab ya. Ini tidak penting, saya tidak mau membahas ini. Saya sebutkan ini agar lengkap. Jadi tidak penting yang pertama ini. Yang kedua, kata Pak Haji Rhoma Irama, kalaupun tidak mau mengaku, ya silahkan. Tapi tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Tidak ada lagi kelas-kelasan. Artinya tidak boleh ada lagi bahwa kaum Ba'alawi itu lebih mulia, lebih dimuliakan, lebih mulia daripada pribumi. Ya, tidak boleh ada lagi seperti itu. Nah, ini yang saya tanggapi. Yang pertama ya, saya mau menanggapi masalah kesetaraan. Di sini sebenarnya saya sendiri, saudara ya, sampai sekarang, mulai dulu saya kenal dengan sebagian para habib ya, tidak pernah saya tahu atau mendengar bahwa ada seorang habib ketika bertemu dengan orang atau bertamu pada orang, rumah seseorang, terus kamu hormati saya cucu Nabi. Saya belum pernah tahu itu ya, tidak pernah ada kalau sepengetahuan saya sendiri. Kalaupun ada, saudara ya, kalaupun ada satu atau dua, itu bisa jadi bisa jadi bukan habib tapi mutahabib. Orang-orang yang hanya bib mahabib kata Maduranya. Orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai habib, hanya bermodal hidung mancung. Banyak kan dari bangsa Arab kan ya, yang selain para habaib, selain Sadeh Ba'alawi, yang mengaku-ngaku sebagai para habaib demi untuk masalah duniawi, ekonomi, untuk menipu umat. Banyak, itu banyak terjadi. Ternyata setelah ditelusuri itu bukan habib. Dari dulu itu tidak asing bagi kita. Bisa jadi itu mutahabib, orang yang hanya bib mahabib atau mengaku-ngaku sebagai habib, padahal bukan.
Atau kalaupun ada satu atau dua orang dari Sadeh Ba'alawi yang mengatakan seperti itu, yang memang kenyataan, maka ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengatakan semua para habaib itu merasa lebih mulia dirinya daripada orang lain. Tidak semua. Ya. Tidak bisa dijadikan alasan kalau ada satu ataupun dua, tidak. Ini yang perlu saya tanggapi. Karena memang dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah menemukan yang seperti itu. Kalau masalah yang memuliakan para habaib, biar kalian tahu, itu bukan habaib sendiri yang menyuruh, tapi ulama pribumi sendiri, Kiai Nusantara sendiri yang memuliakan mereka. Kenapa? Karena nasab mereka bersambung terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai kita sendiri yang mengajari, pendahulu-pendahulu kita yang mengajari agar kita hormat, menaruh hormat, cinta terhadap para habaib. Ya. Jadi jangan salahkan para habaib. Jangan salah, apalagi yang disalahkan semua disamaratakan ya, Sadeh Ba'alawi semua orang yang tidak hormat, semua orang yang merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Tidak. Ini saudara ya. Jadi mari kita berpikir jernih, berpikir yang positif, jangan negatif, agar hati kita tidak terus-terusan diobok-obok oleh kejelekan, oleh merasa menuduh orang lain itu lebih jelek daripada kita. Ini yang kedua. Jadi perlu diingat, tidak ada dari para habaib yang saya temukan mengatakan mereka ketika bertemu dengan orang lain berkata, saya lebih mulia daripada kamu, hormati saya. Tidak. Kalau sama santrinya, jangankan para habaib, ya, jangankan para habaib, para kiai kalau sama santrinya, ya itu memang banyak. Kenapa? Karena beliau memang mengajarkan agar santrinya berakhlak dan ilmunya bisa bermanfaat, bisa takdim, bisa menghormati terhadap gurunya, yang tujuannya itu agar ilmunya bermanfaat, bukan hanya di kalangan para habaib. Kenapa? Karena ketika kita membuka kitab Ta'limul Muta'allim, ada tata krama ketika kita duduk bermajelis atau bertemu dengan guru kita. Ya. Ini yang kedua yang saya tanggapi. Yang ketiga, masalah kesetaraan ini, Pak Haji Roma Irama, manusia itu sama, tapi dalilnya inna akramakum indallahi atqakum. Akramakum paling mulia, paling mulianya kalian semua di sisi Allah. Atqakum, yaitu orang yang bertakwa. Tapi ini diarahkan terhadap kesetaraan. Padahal ayat ini jelas menunjukkan, artinya ayat ini ya secara tidak langsung mengatakan kalau kalian ingin mulia atau ingin lebih mulia dari orang lain, maka tingkatkan takwa kalian. Ayat ini menyuruh kita bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini bertingkat-tingkat sehingga kemuliaan mereka di sisi Allah ini berbeda tergantung kadar takwanya. Ya. Jadi tidak bisa kita sama. Kita sama terus berdalih dengan inna akramakum indallahi atqakum, padahal di sini jelas menjelaskan tentang kemuliaan seseorang. Kalau tanpa takwa maka kita sama. Nah, ini ya, kalau tanpa takwa kita sama, tapi kalau takwa maka kita sudah berbeda. Ini saudara. Ini yang rata-rata dijadikan alasan untuk mengatakan kita sama, padahal di sini jelas menunjukkan bahwa manusia itu tidak setara, tergantung kadar takwanya. Nah, takwa sekarang begini saudara, takwa ini tergantung ilmunya. Bagaimana kita mau bertakwa kalau kita tidak punya ilmunya? Kan seperti itu. Sehingga semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi pula takwa seseorang. Itu kalau sesuai dengan ilmu yang bermanfaat, artinya ilmunya diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ya ini bukan pembahasan. Rata-rata orang yang semakin tinggi ilmunya, maka akan semakin tinggi takwanya, takutnya terhadap Allah. Nah, di sini
berlandaskan ayat Al-Quran ini, maka ini bukan sebuah kesetaraan. Akan tetapi orang itu bisa lebih mulia daripada orang lain dengan cara bertakwa. Kita takwa itu tergantung dengan kadar ilmu kita. Bagaimana kita bisa takwa? Takwa kita bisa benar kalau kita tanpa melewati ilmu. Kan seperti itu saudara ya. Makanya ada di dalam Al-Quran kemuliaan para ulama, hadis Nabi kemuliaan para ulama. Kita ikut pada ulama. Ya, dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama yang takut. Ini pujian terhadap para ulama. Hanya ulama yang takut pada Allah. Hanya ulama, artinya hanya orang-orang yang berilmu yang takut pada Allah. Kalau tidak berilmu, ibadahnya salah, maka takwanya, takutnya ini tidak sesuai. Ya saudara, faham ya? Jadi tidak ada lagi pemelintiran arti daripada ayat-ayat Al-Quran yang dikatakan, yang disalahartikan untuk menyerang suatu golongan. Tidak. Kita harus menghormati para ulama. Kita harus menghormati dzurriyyah Rasulullah. Kita harus mencintai dzurriyyah Rasulullah. Menghormati dan mencintai itu adalah sebuah kewajiban bagi kita terhadap dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya.